Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Wakil Menteri Luar Negeri yang saya hormati, teman-teman yang sangat saya hormati. Hari ini, 19 Agustus 2020, merupakan hari yang sangat penting bagi Kementerian Luar Negeri. Hari ini kita memperingati ulang tahun ke-75 Kementerian Luar Negeri. Ulang tahun ke-75 ini kita rayakan di tengah situasi pandemi, sehingga kita tidak dapat melakukan silaturahmi secara langsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Selamat ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Selamat ulang tahun ke-75 Kementerian Luar Negeri. Dan selamat ulang tahun bagi semua tim dan keluarga besar Kementerian Luar Negeri. Teman-teman semua tanpa terkecuali adalah bagian sangat penting dari misi politik luar negeri yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Bulan ini juga merupakan bulan yang sangat penting bagi Indonesia, mengingat selama bulan Agustus ini Indonesia memegang presidensi Dewan Keamanan PBB. Sebuah tugas yang berat yang harus ditunaikan sebaik mungkin. Teman-teman yang saya hormati, selama kurang lebih 6 bulan kita berada dalam pandemi ini. Alhamdulillah, mesin diplomasi kita terus berjalan, bahkan sejak sebelum kasus COVID ditemukan di Indonesia. Kita sudah melakukan evakuasi dari Wuhan sejak awal Februari 2020. Sampai tanggal 18 Agustus kemarin, sudah lebih dari 141.000 orang WNI yang telah kita evakuasi dan kita berikan fasilitasi untuk melakukan repatriasi secara mandiri. Sudah lebih dari 1,5 juta sembako dan peralatan kesehatan kita bagikan kepada WNI kita di luar negeri. Para diplomat juga berada di garda terdepan di saat berbagai keperluan peralatan kesehatan diperlukan bangsa ini di awal-awal pandemi. Beberapa titik kritis kita dapat lalui karena kontribusi para diplomat Indonesia. Sampai saat ini, kita masih bersama-sama dengan berbagai KL dan stakeholders membantu pengadaan vaksin untuk jangka pendek dan memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan vaksin dalam negeri atau vaksin merah putih. Menjelang 2021 akan menjadi titik kritis. Apakah kita akan dapat memperoleh vaksin yang berkualitas, aman, dengan harga terjangkau? Bersama dengan Menteri BUMN sebagai Ketua Pelaksana Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional kemarin, kami berdiskusi dengan Bapak Presiden mengenai vaksin, baik yang bekerja sama dengan pihak asing maupun vaksin nasional kita. Selain itu, para diplomat juga selalu siap untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa dan pasca pandemi. Satu tim khusus yang kita namakan Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi telah dibentuk di Kementerian Luar Negeri. Sebagian besar dipegang oleh para diplomat muda, dan yang lebih khusus lagi, sebagian besar di antaranya adalah diplomat muda perempuan. Hari ini, secara resmi, program kerjasama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM diinisiasi. Program ini kita buat dengan satu tujuan, bagaimana kita dapat membantu usaha kecil dan menengah. Sekitar 1 bulan yang lalu, kita juga bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk membawa BUMN kita dapat berkompetisi di dunia.
BUMN Go Global. Ini kita lakukan untuk membantu pemulihan ekonomi nasional di tengah-tengah kesulitan akibat pandemi dan sebagai bentuk komitmen dan kontribusi diplomasi Indonesia untuk Indonesia yang kita cintai. Itulah tuntutan kita untuk bisa lebih cepat beradaptasi. Adaptasi untuk bisa memberikan kontribusi buat bangsa dan rakyat yang kita cintai. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan terima kasih atas semua kerja keras yang dilakukan oleh seluruh diplomat Indonesia di masa pandemi ini. Kerja keras juga perlu kita lakukan terus pasca pandemi nantinya. Satu hal yang membuat para diplomat dapat bekerja keras, yaitu kekompakan di antara kita, persatuan di antara kita. Kita mencoba terus bekerja dengan energi positif, tidak membuang waktu untuk energi negatif. Sekali lagi, teman-teman semua, terima kasih. Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ulang tahun Kementerian Luar Negeri ini, secara virtual, saya akan meresmikan 2 gedung baru yang telah selesai kita beli, yaitu KBRI Phnom Penh dan KRI Tawau. Dari waktu ke waktu, kita mencoba melakukan pembelian gedung baru misi kita di luar negeri. Pembelian ini untuk jangka panjang akan sangat menguntungkan dan menghemat belanja sewa gedung kita. Selamat kepada KBRI Phnom Penh dan KRI Tawau. Semoga di gedung baru tersebut semangat bekerja teman-teman akan semakin meningkat. Di Jakarta sendiri, berbagai penataan juga telah dilakukan. Kementerian Luar Negeri saat ini semakin hijau, semakin rapi, dan semakin cantik. Saya ingin cara kerja di Kementerian Luar Negeri bukan saja di ruang kantor, tetapi juga bisa memanfaatkan beberapa tempat untuk bekerja meskipun di luar ruangan. Kita buat beberapa working space di Kementerian Luar Negeri sehingga kita bisa nyaman untuk bekerja. Ibu Bapak yang saya hormati, para diplomat Indonesia juga terasah rasa sosialnya. Selama pandemi COVID-19, sejumlah aksi sosial diinisiasi oleh para diplomat, termasuk menyumbangkan APD, gawe untuk sekolah daring anak-anak tidak mampu, dan juga paket-paket sembako. Pada masa gempa dan likuifaksi Palu, para diplomat Indonesia juga ikut menyumbang berupa perbaikan 1 gedung SMA, yaitu SMA Negeri 1 Banawa, Sulawesi Tengah. Pada saat ini gedung tersebut telah selesai diperbaiki dan pada hari ini juga saya akan resmikan. Kepada Pemda Sulawesi Tengah serta teman-teman daerah, terima kasih atas kerjasamanya. Saya bangga pada rasa solidaritas teman-teman Kementerian Luar Negeri yang dalam waktu singkat bisa mengumpulkan donasi yang cukup besar. Ini yang harus kita perkuat terus, kekompakan dan soliditas kita sebagai satu keluarga. Spirit kekitaan sangat penting, khususnya dalam menghadapi kondisi pandemi yang tidak mudah ini. Ibu Bapak yang saya hormati, jalan kita masih akan panjang. Upaya penanganan COVID-19 masih memerlukan waktu. Upaya mengatasi dampak sosial ekonomi juga masih memerlukan waktu. Sementara itu, kita juga melihat situasi dunia tidak semakin kondusif. Di tengah situasi sulit inilah, diplomasi kita selalu diuji. Apakah kita akan menyerah dengan kepentingan-kepentingan jangka pendek?
atau kita tetap menegakkan prinsip-prinsip sambil terus mengejar kepentingan nasional kita. Indonesia dihormati karena kita konsisten memegang prinsip. Kita harus terus jaga agar kawasan Asia Tenggara tetap merupakan kawasan yang damai dan stabil. Oleh karena itu, pada ulang tahun ASEAN yang ke-53 kemarin, atas inisiasi Indonesia, para Menteri Luar Negeri ASEAN telah mengeluarkan statement mengenai pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, antara lain melalui penghormatan terhadap ZOGFUN dan TEC. Kita juga akan terus berkontribusi pada diplomasi perdamaian dan kemanusiaan, seperti untuk Palestina, Afghanistan, dan Rohingya. Kawasan yang kita jaga bukan saja Asia Tenggara, namun kita memiliki tanggung jawab moral di kawasan yang lebih besar, yaitu kawasan Indo-Pasifik. Indonesia perlu memastikan bahwa ASEAN akan terus menjadi motor pelaksanaan kerjasama Indo-Pasifik melalui implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang juga diinisiasi oleh Indonesia. Terakhir, dan sekali lagi, saya mewakili pimpinan Kementerian Luar Negeri ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 Kementerian Luar Negeri. Selamat ulang tahun kepada teman-teman, kepada kita semua sebagai satu keluarga, satu tim Kementerian Luar Negeri. Mari kita terus bekerja sekuat tenaga untuk Indonesia maju. Demikian, selamat bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, Konsulat Republik Indonesia di Tawau, dan SMA Negeri 1 Banawa. Bismillah. Hangat dari Phnom Penh, Retno. Today, I am extremely pleased to offer my wholehearted congratulations on the opening
of the Indonesian Embassy's new and permanent premises in Phnom Penh in over 60 years of our diplomatic relation. This event reflects well the long-lasting friendship and growing cooperation between our two countries. Terima kasih. Alhamdulillah, Korpri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah membangunkan gedung mewah berlantai 2 untuk ruang kantor dan guru SMA Negeri 1 Benawa. Terima kasih Korpri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Korpri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atas bantuan gedung kantor dan ruang guru, sehingga dengan adanya bantuan tersebut bisa membuat guru-guru dan siswa lebih nyaman lagi dalam melakukan pembelajaran dan bisa meningkatkan mutu pendidikan.